modul 174 ini. Mana pemahaman pembelajaran kami TGP ini di modul 174 itu tentang ada 5, yaitu disiplin. Disiplin positif ini segala perilaku positif yang dapat dibiasakan kepada lingkungan sekolah. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Keyakinan diri sendiri dalam menjalani sesuatu dengan kesadaran tanpa paksaan. Ini adalah keyakinan kelas. Kemarin mungkin dipakai dengan aturan atau kesepakatan kelas, maka di sini harus memakai keyakinan kelas. Yang ketiga yaitu posisi kontrol. Posisi kontrol ini adalah di mana guru lebih penting di sini adalah sikap yang dapat dilakukan guru dalam menghadapi dinamika tingkah laku siswa. Yang keempat, kebutuhan dasar. Kita dapat melihat kebutuhan dasar anak, yaitu adalah kebutuhan dasar manusiawi yang harus dipenuhi untuk menciptakan pribadi yang mampu mengendalikan diri. Yang kelima yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu cara yang dapat dilakukan guru, bahkan orang tua, untuk menangani permasalahan yang dihadapi siswa, terutama dalam menjaga identitas diri. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama kita bahas tentang disiplin positif. Disiplin positif ini adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Saya ulangi sekali lagi, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Di sini kita tidak memberikan hadiah atau reward lagi kepada anak-anak yang melakukan kesalahan ataupun yang mendapatkan nilai yang bagus. Contohnya, berpakaian sesuai aturan, tiba di sekolah sesuai waktu, menjaga lingkungan, menyelesaikan tugas, mengikuti upacara dengan hikmat, stop bullying dan lain-lain. Yang kedua yaitu nilai kebajikan. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas itu ada beberapa, yaitu tentang keadilan, prinsip, syukur, tanggung jawab, integritas, percaya diri, keamanan, keselamatan, jujur, etika, sopan santun, kasih sayang dan kebersihan. Kita tahu yang ketiga yaitu posisi kontrol. Di sini posisi kontrol ada 5, yaitu penghukuman. Kamu menghukum ini dengan kata-kata seperti kamu sudah melanggar aturan sekolah. Sebagai sanksimu, kamu lari keliling lapangan 2 kali. Pembawa rasa bersalah ini kata-katanya seperti apa kamu tidak kasihan dengan ibu, atau apakah kamu tidak kasihan dengan bapak, ibu guru atau bapak guru capek menerangkan kamu malah bercerita di belakang. Yang ketiga posisi kontrol kita sebagai guru bisa sebagai teman, yaitu Rina, ayolah kita sedang belajar di kelas, bukan bermain, jangan ulangi ya. Itulah kata-katanya kalau kita sebagai teman di kelas. Langsung keempat yaitu sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau yaitu dengan kata-kata seperti ini. Ibu perhatikan, kamu dari tadi lesu. Apakah kamu sedang sakit? Apa sedang sakit? Itu. Yang kelima ya posisinya seperti manajer. Baiklah, sekarang coba jelaskan mengapa kamu terlambat tadi di sekolah. Tiba di sekolah. Pasti ada alasan ya kan? Posisi kontrol ini sering kita pakai di kelas. Mungkin Bapak Ibu tahu kan di mana posisi Bapak Ibu sekarang. Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembawa rasa bersalah, apakah sebagai teman, apakah sebagai pemantau ataupun manajer. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan diterima. Yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, ya semua orang butuh kebebasan, dan yang kelima itu kesenangan. Lanjut, segitiga restitusi. Ya, di sini kita membahas tentang segitiga restitusi. Ini adalah mungkin dulu kita sering memberikan penghukuman, tapi sekarang sudah ada segitiga restitusi, yaitu ada 3 tahap di sini. Validasi yang salah, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Inilah segitiga restitusi, tidak ada apa yang melakukan pelanggaran atau hukuman. Di sini merupakan suatu proses yang dapat dilakukan orang tua maupun ibu untuk memaknai apa yang dilakukan untuk bisa lebih bertanggung jawab lagi dalam diri. Oke, kita bahas satu-satu ya. Segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan
Bagaimana dasar segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Lanjut. Yang kedua yaitu memvalidasi tindakan. Di sini setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kembali kebutuhan dasar yang lima tadi. Di situ kita lihat anak ini membutuhkan apa? Dia membutuhkan apa? Kenapa dia melakukan kesalahan? Apa dasar dia melakukan kesalahan? Kita harus melihat dari kebutuhan dasar manusia ini. Kebutuhan apa yang dibutuhkan anak-anak? Seringkan anak-anak di sekolah itu mengganggu temannya itu karena takut kepada guru, cari perhatian. Karena dia butuh perhatian dari rumah dia tidak mendapat perhatian, di sekolah dia mengganggu teman agar dideketin sama gurunya. Lanjut ya. Tadi validasi tindakan, setiap tindakan dilakukan dengan tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Inilah yang perlu kita buat di kelas, yaitu keyakinan kelas. Di sini teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, yaitu adalah langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ya, keyakinan kelas tadi kita mengambil dari nilai-nilai kebajikan yang banyak tadi ya. Kita lanjut, ini adalah contoh nilai yang tidak mengerjakan tugas. Di sini di hari Selasa siang, Pak Andi tidak bisa mengajar pelajaran bahasa Indonesia di kelas 8B karena harus mengikuti rapat penting di kabupaten. Pak Andi pun memberi tugas kepada siswa kelas 8 agar kelas tidak kosong. Namun Mira tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tidur di meja dan akhirnya tidur sungguhan. Akhirnya saat pengumpulan tugas Mira tidak mengumpulkan. Besok harinya saat mengoreksi tugas, Pak Andi menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Mira. Padahal berdasarkan bukti pelajaran sensi, hari itu Mira masuk sekolah saat istirahat. Pak Andi pun memanggil Mira untuk klarifikasi. Oke, di sini ya. Di sini Mira mendatangi Pak Andi. Selamat pagi Pak Andi. Pak Andi menjawab, selamat pagi Mira, ayo silakan duduk. Kamu tahu mengapa dipanggil Pak Andi di sini? Itu adalah menstabilkan ini adalah contoh yang menstabilkan identitas. Kamu tahu mengapa Pak Andi datang di sini? Mira menjawab, mungkin berkaitan dengan tugas Pak. Dia tahu apa kesalahan dia. Pak Andi menjawab, iya benar. Tapi kamu kemarin masuk kan? Menjawab Mira, iya Pak, masuk. Tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Pak Andi menjawab lagi, Mira, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Andi, termasuk kita guru ya kan? Namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Nah, di sini Pak Andi tidak langsung memarahinya, tapi menanyakannya. Itu adalah menstabilkan identitas. Biar anak-anak tidak takut melihat gurunya. Yang kedua, yang lanjutannya, Mira menjawab, saya capek dan mengantuk Pak. Soalnya malamnya sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran jadi ngantuk. Nah, di sini Mira memiliki nilai jujur. Dia menjawab dengan jujur. Saya capek dan mengantuk Pak. Soalnya malamnya saya mengantuk Pak sampai jam 12 malam. Makanya barangkali saat jam pelajaran maka saya jadi ngantuk. Di sini jawabannya. Kamu masih ingat keyakinan kelas? Nah, di sini menanyakan keyakinan. Itu makanya perlunya keyakinan kelas di kelas kita. Apa yang diyakini anak-anak? Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Maka Mira menjawab, masih Pak. Pak Andi lagi. Kalau masih ingat kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tanya. Maka jawabannya adalah belum. Ini sudah masuk ke validasi tindakan yang salah. Yang ketiga ya. Validasi tindakan.
Nah, ternyata kamu tahu, lalu kamu punya solusi untuk masalah ini. Nah, akhirnya anak-anak itu memiliki solusinya sendiri. Dia pun menjawabnya, Pak, pertama saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Andi dan akan saya kumpulkan besok. Pak Andi pun menjawab, baik Pak Andi, Pak Andi apresiasi untuk tanggung jawabmu dan kamu boleh kembali istirahat. Mira pun menjawab, terima kasih Pak, permisi. Seperti inilah yang harus kita lakukan juga nanti di kelas kita masing-masing. Jika anak-anak tidak mengerjakan tugas, jika anak-anak tidak datang terlambat, kita menanyakan dengan memakai yang tadi segitiga restitusi, mengkaitkan dengan kebutuhan dasarnya, memberikan nilai-nilai kebajikannya dan memberikan menanyakan keyakinan kelasnya. Kesimpulan refleksinya, bahwa budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan menjalankan keyakinan diri yang diterapkan di kelas dan di sekolah. Lingkungan yang positif juga dapat dibangun dengan menyimbangi kebutuhan dasar manusia dan menjalankan segitiga restitusi di sekolah. Ini kesimpulannya, ini contohnya. Baik, sampai sini presentasi saya. Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, boleh ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Saya ingin tanya validasi. Validasi. Ya, posisi ya. Ini maksudnya apa? Ya, kamu sudah melanggar ya. Lari dan kemudian membuat perasaan yang dia itu ya bapak dan sebagainya itu disampaikan kepada manajer. Baik, jadi posisi ini maksudnya pertama kita beri hukuman, yang kedua membuat bukan kan? Nah ini maksud saya yang pada akhirnya atau dia tergantung pada situasinya. Ini tergantung pada fungsinya. Ini posisi kontrol ini adalah 5 posisi kontrol guru. Jika ada anak melakukan kesalahan atau melanggar hukuman, Bapak di mana? Bapak selalu di mana? Kita pasti akan sering di ini ya kan? Oh ini secara gambaran umum. Gambaran umum. Oh, Nah, ini adalah gambar umum. Ini adalah contoh posisi kontrol. Kita biasanya ada di sini. Jika anak melakukan kesalahan, maka kita akan memberi hukuman. Kita jarang ada di sini, jarang ada di sini, jarang di sini, ada di sini. Kita selalu memberi hukuman. Jadi yang terbaik di antara 5 itu ya? Siang ini Pak Manajer. Sekarang kalau bisa kita sebagai manajer, yaitu baik sebagai manajer itu kita mampu menghandle anak-anak itu. Kita mampu memantau yang menghandle-nya dan menjadi temannya juga. Mungkin biasanya kita di penghukuman selalu memberikan hukuman dari reward bagi anak-anak yang salah, kita beri hukuman bagi anak-anak yang benar, kita kasih applause atau reward atau hadiah. Tapi itu adalah tidak bagus gitu. Malahan memicu anak-anak yang lain itu tidak mau bersama lagi atau memusuhi temannya yang bisa. Itu tidak bagus ya kan Pak. Jadi kadang kita juga sebagai teman, menganggap anak-anak itu sebagai teman. Anak itu kalau kita anggap sebagai teman, kita tetap dianggap sebagai teman dia. Jadi kalau dia ngomong kau sama temannya, maka dia akan berbicara kau sama kita. Jadi tidak bagus juga kan Pak sebagai teman. Maka posisi yang bagus itu saat ini adalah sebagai manajer. Ini adalah gambaran yang terbaik adalah di Posisi manajer. Ada lagi ibu-ibu yang mau ditanya di bagian mana?
terfokus kepada keyakinan kelas, ya, kalau dia kesebenarnya yang salah. Jadi ketiga-tiga ini kita dia berkaitan ya. Iya, ketiga-tiganya harus berkaitan Pak. Contoh. Jadi karena ada permasalahan, Iya. lalu bisa saja kita menanyakan yang kita sepakati yaitu keyakinan kelas. Lalu bagaimana tindakan kita menstabilkan diri sendiri. Itu adalah satu cara dulu untuk menyelesaikan masalah apapun masalah yang ada di bawah. Jadi topiknya yang pertama step-stepnya caranya yaitu validasi pembelajaran. Artinya kita kan sebagai manajer kita menanyakan ke guru, bukan jangan guru yang menceritakan kamu salah loh, kamu begini tidak, tapi membiarkan murid itu yang harus menyadari bahwa dia dipanggil karena ada sesuatu kesalahan sampai dapat dia oh ya saya salah begitu. Jadi bukan guru yang kamu salah karena ya itu tadi seperti pada akhirnya posisi kontrol guru akan memberi rasa bersalah kalau enggak seperti ini. Padahal kita mau anak-anak itu kan punya motivasi internal dari dalam diri menyadari. Lalu yang kedua setelah dia tahu nih salahnya dia apa. Nah kita kembalikan lagi ke keyakinan atau itu yang zaman dulu bilang peraturan sekolah. Kita kan udah setuju kan, kita 1 tahun ini sudah kamu udah tanda tangan, saya juga udah tanda tangan bahwa kita punya keyakinan kelas. Kamu boleh ucapkan lagi keyakinan kenapa A, B, C, D. Nah menurut kamu untuk masalah ini yang kamu langgar yang keberapa? Oh yang ketiga Bu. Kalau begitu kita udah menyiapkan keyakinan. Jadi kita lagi standarkan identitas kamu sebagai murid seharusnya bagaimana? Ya Bu, saya tahu salah. Menurut kamu banyak nggak yang kamu kecewakan? Karena perbuatan kamu dia tuh begini. Artinya sebagai manajer kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya murid itu sadar kesalahannya apa, lalu bisa membuat konsekuensi rasional apa yang si murid itu akan lakukan. Jadi jangan oke, kamu tahu kamu salah gini, jadi saya mau kamu begini, A, B begini, nggak bisa. Tapi murid itu nanti yang mengarahkan, kalau kamu salahnya apa, A, konsekuensi rasional yang harus kamu lakukan apa, B, menurut kamu bisa nggak itu jadi jawaban akan permasalahan? Kalau enggak ya kita arahkan lagi sampai dia benar-benar rasional. Kemudian terima kasih Bu Erlina untuk masukannya. Untuk Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan atau masukan lagi? Masukan lagi itu Pak? Jadi yang paling penting di sini adalah validasi daripada permasalahan pribadi. Jadi tindak lanjutnya yang kita lakukan harus sesuai dengan permasalahan yang ada. Jadi ini seorang guru ya harus pintar lah dari solusi bagaimana gitu kan. Walaupun kita sebagaimana itu kan, tapi bagaimana kosakata kita, kaji kita yang artinya tidak menimbulkan perasaan siswa, tidak membuat mereka takut, ya kan, segan dan sebagainya, dan tidak pula mereka menganggap sebagai teman atau kawan. Ada lagi pertanyaan Pak? Ya. Ini lagi sedikit dari tersebut ini sangat penting untuk kita terapkan di kelas kita masing-masing ya Bapak Ibu, agar anak-anak dapat mengetahui apa kesalahannya, mengingat apalagi keyakinan kelasnya, dan dia dapat mendapatkan cara untuk mengatasi masalahnya, yaitu menstabilkan identitasnya. Dia tahu cara bagaimana mengatasi agar tidak mengulangi lagi kesalahannya kembali. Ibu yang lain apa ada yang masih belum mengerti? Ada yang masih belum mengerti? Ada.
Keadilan, nilai kebajikan kelas, keadilan itu ya kita adil. Ya. Adil sama semua murid gitu. Iya benar Bu. Memang anak yang pintar ini kan wajib kita sayang ya kan. Jangan lagi ya Bu. Iya, nggak boleh. Iya, sama seperti yang tadi Bu. Dari ini. Karena yang kita berbeda sama yang pintar. Ini kan berbeda. Yang pintar ini kan salah kemudian kita yang paralisasi. Yang mau ini sih biasanya emosi. Depannya nggak boleh lagi ya Kita kan? nggak boleh lagi ya, kita tidak boleh memberikan hukuman lagi. Ada lagi Bapak Ibu. Ya, Ibu yang lain ada mau bertanya lagi? Ibu Erni ada mau ditanya Bu? Sama ibu apa? Lanjut. Ibu Erni ada pertanyaan sendiri? Pak, Ibu Kalau anak yang nggak percaya diri itu bagaimana cara menumbuhkan percaya diri? kalau anak percaya diri itu ya sering kita Kasih semangat ya kan, kasih semangat. Kita bisa sebagai atau manajer. Bapak ada lagi yang mau dicobain Pak? Silakan. Atau ada mau ditanya? Enggak, kami tungguin lagi ya. Ada yang jawab? Ada yang bertanya? Ada Ibu. Aman. Stabilisasikan identitas. Kalau gini boleh kan? Masalah anak itu salah. Kenapa? Iya kan? Kalau karena rumahnya jauh dan mereka itu kondisinya orang miskin. Jadi dia ke sekolah yang Ongkosnya itu kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Maka pihak sekolah mau menanggung beban si siswa mereka. kalau itu kita harus tanyain ke kepala sekolah lagi Pak. Apakah kepala sekolah Iya, iya. yang sebenarnya itu memang pasien. Kalau saya juga ada seperti itu, dia malahan kadang kalau nggak ada apa sekolah, Nah, kalau nggak ada dia nggak sekolah. Iya. Terus saya harus bagaimana? Saya kalau pengalaman lagi dia malahan bilang, saya tanya sekali dia lagi. jujur dia jawab. Dia jujur dia benar. Berarti mungkin kepala lagi dari yang kalau bapak. Iya. Jujur. Jujur Yang main Malaysia. Oh, saya belum temukan. Kalau yang di kelas saya Pak, kalau yang di kelas saya itu orang tua, kalau yang orang tua perempuannya di Malaysia, dia tinggal di sini sama orang tua laki-lakinya gitu. Namanya nggak ada uang tuh, jadi hari ini ke sekolah ya. Saya kadang-kadang cuma bilang oke baik, nanti kalau tugas dikerjakan, saya kirim nanti. Tapi kalau ada uang kalau nonton sekolah biasanya langsung membawa. Oke, mana kita tuh yang mesti kita marahin, yang mesti kita Iya, paksain. keadaannya. Keadaannya ini ya kan. Ada lagi yang memberi masukan yang taruh hasil. Karena kita kasih Bu. Mungkin sekali juga ya Pak. Bagaimana supaya solusinya supaya anak itu bisa sekolah? Kalau orang tuanya nggak ada, kewajiban kita lah supaya Karena bagi kita aja. Boleh memang kita aja kan. Itu dia solusi. Maksudnya ini, Dunia jalan. Jadi yang boleh kan kalau nggak ada uang dulu gimana? Pakai Biasanya ke sekolah. sekolah ya. masalah Dari punya sekolah. Anaknya tuh kenapa nggak ada subsidi dari guru sekolah? Berapa enakan nanti ya? masalahnya dia yang mikir. Berarti ya nanti kamu siapa? Bawa dan kali. Oke Bapak Ibu, saya bacakan sekali lagi kesimpulannya yaitu kesimpulan dan refleksi bahwa budaya positif sekolah dapat dibangun dengan menjalankan keyakinan diri yang diterapkan di kelas dan di sekolah. Lingkungan yang positif juga dapat dibangun dengan menyimbang
pertanyaan serta saran dari Bapak Ibu semua. Saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Oke, anak-anak semua, udah? Udah. Ya, di sini kita akan membahas membuat keyakinan kelas. Masing-masing kelompok udah buat keyakinan kelas ya? Oke, kalau udah, maka kita akan bakal satu persatu. Saya tolong please. Oke, sebelum itu Mem bilang dulu. Satu PPK. Salam PPK. Oke, ini semua memang nyanyi lagu Pancasila. Diri. Oke. Satu, dua, tiga, ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berdirikan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Mem bilang sekali lagi, Mem ingatkan sekali kalau Mem bilang, oke dulu dulu. Mem mau kalau ibaratnya kita nanti seperti belajar, Mem bilang siap belajar. Itu jawabannya siap sayang, siap. Oke? Oke, kita lagi ya. Udah siap belajar ya? Siap sayang, siap. Oke, sekali lagi. Udah siap belajar ya? Siap sayang, siap. Oke, kalau udah siap, Mem mau pengumuman dulu dari kelompok yang ini. Yang ini, kelompok yang ini, kelompok yang ini, dan kelompok yang pertama. Terima. Tidak boleh terlambat, tidak boleh terlambat datang sekolah. Iya. Yang pertama, sekali lagi, saya sediakan di tulis saja di papan tulis. Dapat membuat keyakinan kelas.
harus mengerjakan PR. Oke, memakai seragam sesuai jadwal. Di sini di kelompok 4 juga ada, di kelompok 2 tidak ada. Maka memang yang sekali lagi, apakah tidak kalau kita bikin harus memakai seragam? Sepakat? Sepakat? Sebelum itu di sini melihat di kelompoknya ada berdoa sebelum sedang kegiatan pembelajaran. Itu harus kita jalani atau tidak? Jalani atau tidak? Jadi kita tahu tidak berkeyakinan dosa. Kita taruh? Oke, berdoa ini wajib ya. Jadi harus kalau mem lupa, artinya kan mem kita belum berdoa. Ingat ya? Oke, berdoa. Sebelum memulai, berdoa sebelum memulai dan sesudah kegiatan pembelajaran. Oke, yang ketiga tadi Mem lihat ada tentang seragam. Siapa di sini masih belum memiliki seragam sekolah? Siapa di sini yang belum memiliki baju batik? Jadi gimana kita bikin abang? Gimana? Baju olahraga oke, bisa pakai baju kaos sama celana training. Baju batik gimana? Ayo yang belum memiliki baju batik gimana? Iya, harus klik ya. Jadi Anda harus klik ya. Oke? Jadi di sini gimana? Kita buat kata-kata yang wajib memakai seragam. Ini setuju ya? Setuju semua? Wajib memakai seragam. Wajib memakai seragam sesuai ketentuan ya. Oke, untuk sepatu warna apa? Ini udah ingat? Udah ingat? Oke, selanjutnya. Selanjutnya, membawa buku sesuai jadwal. Oke. Iya. Mana kalian rasa bagus kalau kita bikin tiket dulu? Tiket wajib tidak? Wajib tidak tidak? Iya. Kalau ruangannya bersih, kalian semangat belajar? Kalau ruangannya kotor bagaimana? Tidak sama? Tidak semangat. Jadi kalau bikin tiket kelas dan menjaga kebersihan. Iya, satu lagi menjaga kebersihan. Wajib tidak? Iya. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Sebagian dari iman. Jadi kalau kita bersih maka iya benar. Oke, tiket kelas dan menjaga kebersihan kelas. Kita setujui? Setuju. Kita sepakat semua? Sepakat. Tiket kelas. Tiket kelas dan menjaga kebersihan. Oke?
Oke, dengar Mem. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada memakai baju sukses, tidak boleh berbicara waktu belajar. Iya, Mem singkat. Tidak boleh berbicara waktu belajar itu termasuk sopan santun tidak? Iya. Terus kalau ada Mem lagi berbicara dengan guru, kalian boleh berbicara tidak? Kalau kalian berbicara itu sopan santun atau tidak? Berarti itu berarti sopan santun Ki? Iya, kita persingkat aja. Kita tidak mendengarkan penjelasan guru. Berarti di sini Mem bikin berperilaku sopan santun dan saling menghargai satu sama lain. Bisa? Contoh, kita lagi belajar. Tiba-tiba si Habib lagi berbicara di sana dengan Mem. Mem, saya mau ngomong gitu kan? Terus dia ngomong, Damar nggak boleh potong. Selesai Habib dulu berbicara, baru Damar boleh berbicara. Damar katakan lagi Mem, saya tuh nggak mau berbicara, saya tuh nggak mau bertanya, boleh kan? Nah, tapi kalau ibaratnya Habib berbicara dan ngomong, itu namanya sopan santun atau tidak? Iya. Oke, kita sepakati ya. Berperilaku dengan Mem. Oke, selanjutnya. Di sini tiap kelompok yang melihat ada mengatakan kalau harus tertib di kelas itu termasuk sopan santun ya. Di sini Mem lihat tidak boleh berkata kasar sama aja. Tidak boleh berbangga. Terus tidak membuli teman, ini bagus nih, tidak membuli teman. Berarti Mem singkat di sini tidak membuli, saling peduli dan saling membantu sama lain. Setuju? Tadi, kamu tidak sopan santun kan? Mem lagi berbicara di depan. Oke, dengar. Mem mulai lagi. Tidak membuli, saling peduli dan saling membantu sama lain. Udah Mem ingatkan kita satu kelas ini adalah keluarga. Iya, kalau keluarga. Kalian anak-anak Mem, maka Mem adalah orang tua kalian. Maka dari itu apa? Boleh tidak saling mengejek? Tidak. Boleh tidak saling membuli? Tidak. Sama seperti keluarga kalian di rumah. Ada kakak, ada abang, adik-adik. Ada di antara mereka dia paling pintar. Ada juga yang dia tidak bisa belajar. Itu kalian saling mengejek tidak? Tidak. Dan sama seperti di sini. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Tapi harus saling melingkup, melengkapi. Kalau teman kita tidak bisa, Mem, boleh tidak saya membantu dia? Boleh. Mem kasih kan? Malah Mem selalu bilang kalau bisa saling mengajari, tapi tidak saling bertengkar. Ngerti? Di rumah kalau kalian bertengkar sama kakak atau abang kalian, dimarahin ya? Dimarahin, sama juga di sini. Mem nggak mau anak-anak Mem bertengkar. Ngerti? Walaupun kalian tidak satu darah, tapi di kelas ini kita ada keluarga. Jadi setuju kan tidak boleh membuli. Mulai dari sekarang Mem nggak mau ada yang membuli ya. Nggak boleh bertengkar ya. Ngerti? Malahan kalau teman kalian diganggu sama orang lain, kalian bantu dia. Kalian ikut marah, itu Mem setuju. Dan aduin sama Mem, tapi diganggu sama kelas lain, itu boleh, itu Mem senang. Tapi jangan Mem dengar, itu Mem, anak kelas yang lain ngadu. Anak kelas 4A Mem, dia bertengkar. Sama siapa ya? Sama anak kelas 4A. Mem malu, ngerti? Malu kan? Malu. Kalian saudara, kalian saling melengkapi, ngerti?
Mencaci maki. Ya, benar. Oke, kita lanjut di sini Memilias. Membacakan dulu kelompok ya. Kelompok satu menambahkan mengerjakan PR, tidak terlambat ke sekolah, membawa buku sesuai jadwal, memakai seragam sesuai jadwal, mendapatkan hukuman saat tidak mengerjakan. Tidak ya, Mem nggak mau mengurus. Nanti Mem kasih ke apanya? Nasihat aja. Sama. Disiplin waktu, ya disiplin termasuk di soal sadar tepat waktu ya. Disiplin waktu, menghormati guru, tidak membuli teman, mendengarkan penjelasan guru. Oke. Nah, ini kelompok 3. Nabila dan Malaysia Lisa. Di kelompok 1 tidak dapat terlambat sudah mengerjakan PR. Jangan lupa menyusun roster, tidak bertengkar, tidak boleh membuang sampah di lari. Itu termasuk menjaga kebersihan ya. Nomor berapa tadi? Nomor 4. Setiap kelas dan menjaga, salah tuliskan. Dan menjaga kebersihan kelas. Jadi jangan lagi main sampah-sampah ya. Nabi, tidak boleh berbicara waktu belajar. Tidak menyontek ini tidak masuk kan? Melaksanakan tugas tepat waktu berperilaku sopan santun, saling menghargai, tidak memilih, saling peduli dan saling menghargai. Tidak boleh terlambat datang ke sekolah atau mengerjakan PR, tidak boleh sering membawa perasaan tidak kursi harus mengerjakan yang boleh. Oke, kita masukkan ya. Itu kalian ada berapa dapat? Yang terakhir apa? Tidak boleh menyontek. Berarti ada berapa? Oke, berarti ada berapa kesepakatan keyakinan kelas kita? Tidak keluar kelas saat guru belum masuk. Ini tadi kelompok siapa ini? Tidak keluar kelas saat guru di dalam atau masuk. Itu termasuk ke? Iya, berperilaku sopan santun.
Kalian nomor 3 sama nomor 4. Rapi ya. Bikin nomor yang 4 tulis. Nomor 3 berarti. Itu sayang, kalian tadi nomor berapa yang bilang? 6 ditulis di situ, nanti kan 5 tadi. Oke, yakin yang kelas, oke? Ingat ya, sekali lagi, coba dulu. Siap belajar? Siap belajar? Oke. Sekarang tulis, rapi. Yang saya rapi ya. Masalah yang penting dia terbaca, dia nanti kita tempel. Nanti lain pakai spidol. Ini bikin mana ya? Oke, ayo. Thank you.
Ada yang bawa crayon atau pensil? Mau pensil yang Ayo juga Resi, hati-hati ya, hati-hati ya. Oke, yang pertama Alfiansa. Ayo sini, tanda tangan. Alfi. Ayo Diva tanda tangan. Di sini ya. Di sini di atas sayang, di atas sama. Tanda tangan itu di atas sama. Oke, masuk ke Alisa. Suaranya. Nama. Nama Raya Go. Bagus Damar. Hati. Oke, sekarang Hadi. Oke, Lutfi. Oke, itu bagus. Nadila, yuk. Oke, Neha. Ayo Neha, sini. Neha, kamu udah kan? Yang udah duduk saya tolong ya. Oke, tadi sudah datang. Iya. Oke, siapa lagi? Sama kita di. Yasmin, Yasmin. Yuk, kita